Halo teman-teman, selamat datang di Agave Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film berjudul The Commuter. Film yang dirilis pada tahun 2018 berdurasi 104 menit ini menceritakan seorang mantan polisi yang dijebak dalam sebuah konspirasi besar saat perjalanan pulangnya di dalam kereta. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan aktivitas Mike, pria parubaya yang bekerja sebagai seorang salesman asuransi. Untuk dapat pergi ke tempat Mike bekerja, ia diantar istrinya ke stasiun dengan menggunakan mobil dan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan komuter. Terlihat kalau ini sudah menjadi aktivitas rutin Mike dalam 10 tahun ia bekerja. Mike mengenal dan akrab dengan beberapa orang yang sama dengan dirinya menggunakan komuter setiap hari. Saat di kantor, ketika Mike mempresentasikan pekerjaannya kepada klien, ia diminta untuk menemui atasannya. Naas bagi Mike, setelah 10 tahun ia bekerja, pada hari itu atasannya memecat Mike. Ia terdiam dan merenung atas apa yang baru saja terjadi, dan Mike tidak berani untuk menyampaikan hal ini kepada istrinya. Kemudian scene berganti dan kini Mike terlihat di dalam sebuah bar dengan beberapa gelas bir yang ia sudah habiskan. Tak berapa lama kemudian, teman Mike saat masih di kepolisian pun datang untuk menemuinya. Mike coba menceritakan atas apa yang baru saja ia alami, bahwa ia dipecat dari kantornya. Temannya pun menguatkan Mike dan memberi motivasi dukungan secara moral kepada Mike. Kini scene berganti, Mike sudah terlihat di dalam stasiun untuk kembali pulang ke rumahnya. Setelah di dalam gerbong, Mike pun menyadari bahwa ponselnya telah hilang saat ia berpapasan dengan seseorang. Saat baru saja ia mendapat kursi tempat ia duduk, tiba-tiba Mike dihampiri seorang wanita yang tak ia kenal sebelumnya. Wanita ini menawarkan Mike untuk melakukan sesuatu dengan hadiah $25.000 yang disembunyikan dalam toilet dan akan menambahkan $75.000 saat Mike berhasil menemukan seseorang yang membawa tas curian dengan tujuan stasiun Cold Spring. Setelah menyampaikan maksud dan tujuannya pada Mike, wanita misterius ini pun segera turun. Rasa penasaran membuat Mike ingin membuktikan perkataan si wanita tadi. Kemudian Mike terlihat menggeledah toilet dan menemukan hadiah yang ditawarkan setelah membuka saluran udara. Mike pun mulai membayangkan bagaimana ia menemukan seseorang yang bahkan belum pernah ia temui. Ia memulai dengan meminta bantuan kepada petugas komuter, namun Mike belum mendapat info yang bisa membantunya menemukan orang dengan sebutan Prin. Di tengah kebingungannya datang seorang anak laki-laki kulit hitam untuk memberi peringatan kepada Mike bahwa sepanjang Mike melakukan pekerjaan ini, ada yang selalu mengawasi Mike. Sebelum pergi meninggalkannya, anak laki-laki ini memberikan sesuatu ke tangan Mike, yang ternyata isinya adalah cincin pernikahan istri Mike. Dan kini Mike pun tahu bahwa istrinya dalam bahaya. Mike mencoba meminjam ponsel salah seorang penumpang yang ia kenal untuk menghubungi istrinya, namun terhalang karena tidak ada jaringan pada saat itu. Kemudian Mike mencoba meminta pria tua untuk menghubungi polisi, karena keluarganya saat ini dalam bahaya. Mike menuliskannya pada sebuah koran. Sesaat ketika pria itu hendak menyampaikan pada polisi, pria tua ini pun didorong hingga ia tertabrak sebuah bis. Mengerti bahwa apa yang dikatakan wanita misterius ini tidak main-main, Mike pun kini mulai berusaha mencari dan menandai penumpang dengan tujuan stasiun Cold Spring. Mike tiba-tiba menaruh kecurigaannya terhadap seorang pria yang tampak panik ketika melihat petugas kereta hendak memeriksa isi tas seorang perawat. Saat Mike mencoba mengikuti pria itu, tiba-tiba Mike disergap dan perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Pria itu berhasil membuat Mike kewalahan, tapi Mike berhasil menaruh pelacak GPS pada tas pria itu. Kemudian Mike dihubungi oleh teman polisinya Detektif Murph lewat ponsel seorang penumpang yang bernama Tony yang sebelumnya ia pakai untuk menelpon istrinya. Ia menceritakan apa yang terjadi sesaat ia menaiki kereta saat ingin pulang ke rumah. Kemudian temannya menceritakan pada Mike bahwa 2 hari yang lalu telah terjadi kasus pria bunuh diri yang bekerja di pengembang kota. Belum selesai temannya menjelaskan, sambungan telepon harus terputus karena kehilangan sinyal. Kemudian Mike mendengar sebuah ponsel berdering saat menggeledah isi tas yang ia curigai. Alangkah terkejutnya Mike ketika ia dapati pria tersebut sudah terbunuh dan disimpan di bawah kabin kereta. Dan pria tersebut adalah seorang agen federal. Mike sadar telah salah menandai orang yang dimaksud oleh wanita misterius tadi.
dan membuat agen federal ini harus mati. Tanpa Mike ketahui, ada seseorang yang telah melaporkan Mike kepada polisi karena tindakan Mike yang membuat kecurigaan penumpang lain, dan ia kini harus menghindari pemeriksaan polisi yang mencari Mike di seluruh gerbong. Setelah ia berhasil menghindar dari pencarian polisi, Mike mulai memperkecil ruang pencarian dengan mematikan AC di seluruh gerbong, dan hanya menyisakan satu gerbong terakhir bertujuan untuk mengumpulkan penumpang yang tersisa. Mike yang mulai frustasi dalam melakukan pencarian, melihat seorang anak muda kulit hitam meninggalkan gerbong yang membuat Mike mengikutinya. Setelah sedikit menginterogasinya, anak muda berkulit hitam itu kemudian menodongkan pistol ke arah Mike. Dan diketahui bahwa dialah yang selama ini mengawasi Mike dan membunuh agen federal. Ia pun mengakui bahwa tujuannya mencari orang yang bernama Pryne adalah untuk membunuhnya. Karena Pryne adalah seorang saksi mata dan memiliki bukti dari sebuah konspirasi besar. Tak mau menyerah begitu saja, Mike pun mulai melakukan perlawanan. Dan akhirnya membuat anak muda berkulit hitam itu harus keluar dari kereta melalui jendela. Kini Mike berhasil menyadari setelah ia salah memeriksa seorang perawat. Ternyata ada penumpang yang bertukar tempat duduk. Dan kini ia telah menemukan Pryne yang selama ini menggunakan headset dan tidak mendengar kegaduhan yang Mike buat. Kemudian wanita misterius itu menelpon Mike untuk segera membunuh Pryne. Tetapi Mike tidak mau melakukannya. Mike berupaya menghentikan kereta sebelum mencapai stasiun terakhir dengan menarik rem darurat, tetapi itu tidak membuat kereta berhenti melaju, dikarenakan masinis telah tewas dengan luka tembakan. Kini Mike bertaruh nyawa untuk memisahkan gerbong terakhir dengan rangkaian kereta. Upayanya berhasil, namun kini Mike telah dikepung polisi dan keamanan federal dengan tuduhan pembajakan kereta. Kemudian Pryne menceritakan kepada Mike atas apa yang ia telah lihat di malam saat terjadi kasus pria bunuh diri. Dari kesaksian Pryne diketahui bahwa pria itu tidak mati bunuh diri, melainkan ada seseorang yang telah membunuh dan melempar pria itu. Dan membuat semua ini seolah menjadi kasus bunuh diri. Yang mengejutkan bagi Mike adalah orang yang membunuh pria ini adalah seorang polisi. Terlihat Kapten David mengirimkan teman Mike, yaitu Detektif Murph, untuk melakukan negosiasi. Sementara para penembak jitu sudah bersiap di luar. Detektif Murph berhasil masuk ke dalam dan melakukan negosiasi dengan Mike. Dari ucapannya bisa kita ketahui bahwa polisi yang membunuh pria yang diduga bunuh diri adalah Detektif Murph. Perkelahian antara Mike dan Detektif Murph pun terjadi dan harus berakhir dengan ditembaknya Detektif Murph setelah Mike berhasil mengambil penanda yang ada di bahu Detektif Murph. Tak berapa lama gerbong pun mulai dimasuki keamanan federal. Sebelum Mike diringkus, Pryne menjelaskan bahwa Mike telah melindungi nyawanya. Scene ditutup dengan menampilkan Mike yang berhasil menemukan wanita misterius yang bernama Joanna yang menjadi dalang dari semua ini, dan menunjukkan identitas Mike yang kini telah kembali di kepolisian, dan film pun berakhir.